Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Muhammad Vigo. Nah, pada kesempatan kali ini aku membahas mengenai episode kedua dari anime Spy Classroom. Yang mana episode kedua ini merupakan episode di mana Tomoshibie akan memulai impossible mission mereka bersama dengan Klaus. Oke, nggak usah lama-lama lagi, ini dia cerita mengenai episode kedua dari anime Spy Classroom. Episode kedua dari anime Spy Classroom dibuka dengan cerita sejak terakhir kali Klaus menyuruh mereka untuk menyerang ataupun mengalahkan dirinya. Tapi anggota Tomoshibie tetap saja gagal dalam mengalahkan dirinya. Kesigapannya dan ketenangan Klaus membuat anggota Tomoshibie kerap kali gagal dalam mengupayakan mengalahkan dirinya. Para anggota Tomoshibie bahkan sudah sering kali berdiskusi untuk bisa mengalahkan Klaus seorang diri. Tapi ujung-ujungnya Klaus tetap saja mengatakan kepada mereka untuk menggunakan otak mereka dengan benar. Sebetulnya ya wajar aja lah ya, nggak mungkin juga bisa dikalahin. Akan tetapi inti dari pembelajaran Klaus adalah memberikan pengalaman kepada mereka terhadap kegagalan yang sedikit demi sedikit menghampiri para anggota Tomoshibie, sehingga bisa belajar dari kesalahannya tersebut. Oh iya, ketika mereka sedang berdiskusi ada orang yang melakukan spionase terhadap ketujuh anggota Tomoshibie. Nah, kira-kira itu siapa? Teman-teman yang tahu silahkan komen ya. Di lain sisi, Direktur C meminta Klaus untuk menemui dirinya karena ada informasi baru yang akan disampaikan, yaitu mengenai impossible mission, dan juga menasehati Klaus agar benar-benar membimbing ketujuh anggota Tomoshibie dengan baik, terlebih mengenai kejadian tim yang dipegang oleh Klaus ketika dahulu. Klaus yang juga mengenang kebaikan dan pertolongan yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut, yaitu Guido, dan Klaus akan berjanji melindungi mereka semua yang ia anggap sebagai keluarga. Sesampainya di penginapan mereka, Klaus memberitahukan kepada semua anggota Tomoshibie bahwa impossible mission ini bukanlah yang pertama kali dijalankan oleh Tomoshibie, melainkan sudah pernah ada yang menjalankan misi tersebut dengan nama grup Homura. Tetapi mereka semua meninggal dan hanyalah pulang nama, serta hanya tersisa satu orang saja yang selamat, yaitu Klaus seorang. Alangkah terkejutnya Tomoshibie bahwa ternyata Klaus adalah merupakan anggota grup mata-mata yang terbaik yang pernah dimiliki oleh negerinya tersebut. Dan juga mereka terkejut mengenai Klaus seorang yang tersisa dari Homura. Klaus paham betul mengenai misi yang berbahaya ini, sehingga dirinya mengembalikan semua keputusan untuk ikut serta dalam impossible mission kepada Tomoshibie, alias Klaus tidak memaksa mereka. Namun ternyata keputusan Tomoshibie tetap akan ikut serta dalam misi tersebut bersama dengan Klaus. Lalu, Klaus berjanji kepada mereka bahwa mereka akan dilatih oleh dirinya untuk menjadi mata-mata yang hebat, sehingga mereka semua akan pulang dengan selamat setelah menyelesaikan misi tersebut. Dimulailah perjalanan mereka menuju kerajaan Galgat dalam menuntaskan impossible mission yang diberikan oleh negeri mereka, yaitu Republik Din. Pada perjalanannya, mereka bertuju bersama dengan Klaus memutuskan untuk membuat dua kelompok, yang dimana nantinya dalam kelompok tersebut dipecah menjadi beberapa regu kembali yang bergerak pada bidang-bidang tertentu, seperti regu operasional, regu spesialis, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Grid menemui Klaus dan mengatakan bahwa setelah apa yang dilakukan oleh mereka dalam mencuri informasi mengenai laboratorium Andy, dan sebelum melakukan penyusupan ke dalam laboratorium tersebut, Lily yang merupakan pemimpin grup Tomoshibie menyarankan bahwa semua anggota Tomoshibie untuk pesta terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Hal itu dikarenakan Lily menginginkan semua anggota Tomoshibie makan-makan bersama sebagai langkah membuat kekhawatiran Tomoshibie hilang sebelum operasi mereka. Memang pada awalnya Klaus menentang keinginan Lily yang disampaikan oleh Grete kepadanya. Akan tetapi Klaus mengiyakan hal tersebut karena dirinya juga memahami bagaimana perasaan yang dialami oleh ketujuh anggota Tomoshibie. Ketika mereka bertujuh sedang kelelahan sehabis berpesta dan tertidur, Klaus seakan-akan melihat ketujuh anggota Tomoshibie seperti Homura dahulu, grup dan keluarga yang sebelumnya Klaus miliki. Sebelum melakukan penyusupan, ternyata informasi yang diberikan oleh Direktur C adalah mengenai fakta internasional pasca perang yang melarang penggunaan senjata biologi. Tapi bodohnya tidak menyebutkan soal boleh atau tidaknya dalam pengembangan senjata biologi tersebut. Itulah yang dikhawatirkan oleh Republik Din terhadap kerajaan Galgat yang akan menghabisi masyarakat yang tidak berdosa. Hingga pada akhirnya, hari operasi di mana mereka akan melakukan penyusupan ke dalam lab Andy akhirnya pun dimulai. Dan untuk episode kedua pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur cerita mengenai anime Spy Classroom episode kedua. Gimana nih menurut teman-teman, mulai seru kan animenya? Nah, saksikan dan terus nantikan anime Spy Classroom untuk episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe juga channel ini dan bantu share juga nih video ini.
Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like-nya. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, tentu silahkan tekan dislike-nya. Terima kasih yang udah menonton dan tetap jaga kesehatan ya.